Sintayong pantau laga Thailand kontra Kamboja. Pelatih Thailand respon potensi jumpa timnas U23 Indonesia. Kesempatan pemain anyar gabung skuad Garuda Muda. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Kemenangan Thailand di laga pamungkas penyisihan grup A di Piala AFF U23 membuat Kamboja dipastikan tersingkir lantaran hanya mengantongi 1 poin. Hal tersebut membuat timnas Indonesia U23 bernafas lega sebab skuad Garuda Muda masih berada di puncak klasemen runner-up terbaik dengan 3 poin dari 2 laga. Kini nasib pasukan Sintayong ada di tangan Vietnam U23. The Golden Star akan menghadapi Filipina U23 pada laga pamungkas grup C. Jika Filipina seri atau kalah lawan Vietnam, maka timnas Indonesia U23 dipastikan lolos ke semifinal. Pasalnya Filipina baru mengantongi 1 poin dari hasil imbang melawan Laos. Jika berhasil lolos ke babak semifinal, timnas U23 Indonesia berpeluang berhadapan dengan tuan rumah penyelenggara Piala AFF U23 2023 yakni Thailand. Pertemuan ini bisa saja terjadi jika melihat skema yang ada. Dalam bagian Piala AFF U23 2023 ini, juara grup A akan bersua runner-up grup terbaik. Sementara juara grup B akan menghadapi juara grup C. Menariknya pertemuan Thailand dan timnas U23 Indonesia pun bisa terjadi jika mengacu pada hasil lainnya, di mana Vietnam harus bisa menang atau imbang atas Filipina dan Malaysia menang atau imbang kontra Timur Leste. Pelatih Thailand U23 Isthara Sritaro buka suara soal kemungkinan hadapi timnas U23 Indonesia di semifinal Piala AFF. Isthara Sritaro mengaku belum tahu bagaimana timnya akan bermain di semifinal, namun saat ditanya mengenai siapa yang terkuat antara Indonesia dan Vietnam, Sritaro hanya menegaskan bila pasukannya siap melawan tim terkuat. Pelatih asal Korea Selatan itu sendiri lebih memilih pasrah terkait hasil kali ini. Terlebih tujuan utama Garuda Muda di Piala AFF U23 kali ini hanya sebagai ajang seleksi pemain. Pelatih Kamboja U23 Felix Dalemos tetap bersikap positif meski baru saja menelan kekalahan atas Thailand yang membuat skuad asuhannya tersingkir dari Piala AFF U23 2023. Felix Dalemos mengaku berterima kasih kepada Thailand yang telah menyajikan pertandingan menarik. Pelatih asal Argentina itu juga enggan menyalahkan pemainnya karena kesalahan yang mereka lakukan berujung pada 2 gol Thailand. Di lain sisi, Felix Dalemos tetap menatap cerah masa depan sepak bola Kamboja. Suksesor Keisuke Honda tersebut menegaskan bahwa tim yang diisi para pemain muda di Piala AFF akan jadi standar permainan di masa mendatang. Federasi Sepak Bola Korea Selatan akhirnya mengonfirmasi agenda uji coba melawan timnas Indonesia U17. Laga tersebut akan digelar pada 30 Agustus mendatang. Agenda uji coba ini sebelumnya disampaikan oleh PSSI lewat Ketua Umum Erick Thohir, di mana PSSI menyebut bahwa laga akan digelar di sekitar Jakarta. Selain menghadapi skuad asuhan Bima Sakti, timnas Korea Selatan U17 juga direncanakan berlatih tanding melawan Bayangkara FC U20. Adapun agenda uji coba dijadwalkan pada 3 September. Diketahui timnas Korea Selatan U17 akan berangkat pada 25 Agustus mendatang. Meski seleksi timnas Indonesia U17 sudah rampung terlaksana, Bima Sakti mengakui bahwa dirinya masih mencari sosok pemain yang bisa menempati posisi penyerang utama, pemain sayap kanan, dan pemain sayap kiri. Di samping itu, pelatih berdarah Kalimantan Timur itu juga mengungkapkan bahwa dirinya selalu berdiskusi dengan Frank Wormuth sebagai konsultan pelatih terkait para pemain. Menariknya, Bima Sakti juga menegaskan kepada para pemain yang telah dicoret untuk tidak putus asa dan berkecil hati karena perjalanan karir mereka masih panjang dan yang pasti kesempatan mereka masih terbuka ke depannya. Diketahui Bima Sakti sendiri telah mencoret beberapa pemain lokal serta 7 pemain diaspora dari 9 nama yang dipanggil. Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali menyebut wajar jika Sintayong didesak mundur dari jabatan pelatih timnas Indonesia jika gagal meraih gelar juara Piala AFF U23 2023. Akmal Marhali menilai masyarakat butuh trofi, sesuatu yang belum pernah dipersembahkan Sintayong untuk timnas Indonesia. Diketahui semenjak menjadi pelatih timnas Indonesia pada Desember 2019, belum ada gelar yang diberikan Sintayong kepada publik tanah air. Prestasi Sintayong sejauh ini adalah mengantarkan timnas Indonesia U20 dan senior lolos ke Piala Asia. Meski begitu, PSSI sendiri tidak memberikan target kepada Garuda Muda di Piala AFF U23 kali ini. Sintayong lebih memilih fokus membentuk skuad Garuda yang akan berlaga di bawah naungan FIFA.
Sintayong terlihat ikut memantau langsung laga Thailand kontra Kamboja yang juga menentukan untuk kelolosan Garuda Muda di semifinal Piala AFF U23 kali ini. Dikutip dari Bola Sport, Sintayong enggan berkomentar banyak mengenai laga tersebut. Menurutnya, timnas U23 Indonesia masih harus menunggu 2 pertandingan lagi untuk bisa lolos. Jadi Sintayong belum bisa berbicara banyak mengenai situasi Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut lebih memilih untuk memberikan ketegasan para pemainnya untuk terus berjuang pada event selanjutnya. Menanggapi performa Muncar Ramadan Sananta, pelatih Persis Solo Leonardo Medina menyebut bahwa anak asuhnya itu adalah striker terbaik di Indonesia. Leonardo Medina beranggapan bahwa Sananta merupakan salah satu striker lokal yang memiliki penampilan bagus serta finishing berkualitas. Pelatih asal Uruguay itu meyakini bahwa Sananta telah menjadi striker yang dibutuhkan tim merah putih saat ini. Selain Ramadan Sananta, Medina juga menaruh harapan besar pada diri Arkan Kakak yang saat ini tergabung dalam skuad timnas U17. Terlebih, timnas Indonesia U17 akan diproyeksikan untuk tampil di Piala Dunia U17 mendatang. Daftar pemain baru yang diundang ke dalam timnas U23 Indonesia ternyata belum berakhir. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong mengungkapkan bahwa usahanya untuk mencari pemain baru guna memperkuat Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2024 masih terus berlanjut. Untuk itu, timnas Indonesia U23 menggunakan Piala AFF sebagai bagian dari persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dalam turnamen kualifikasi ini, timnas Indonesia U23 ditempatkan dalam grup K. Pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2024 akan diselenggarakan di Stadion Manahan Solo. Timnas Indonesia U23 akan bersaing dengan Turkmenistan dan China Taipei dalam upaya memperebutkan tiket menuju babak selanjutnya. Media Vietnam Tetau 24/7 memprediksi 4 tim yang lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023. Tetau 24/7 memasukkan nama timnas Indonesia untuk lolos. 3 tim lain menurut media tersebut diantaranya Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Meski tampil mengecewakan, timnas Indonesia U23 masih berpeluang besar lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2023 sebagai runner-up terbaik. Jika tidak ada kejutan besar, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Indonesia akan melaju ke babak semifinal. Tulis Tetau 24/7. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.